Oh, how could I know so long ago what happened? All I could do was try and break. Sedikit sejarah tentang Corolla. Corolla pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1970 dengan kode KE20 yang biasa mendapatkan julukan Corvette, Corolla Betawi. Bermesinkan 3K 1200 cc, Corolla ini merupakan sedan kompak dan mudah untuk dikendarai. Dan di lain sisi, mesin yang dipakai sangat tangguh dan hemat bahan bakar. Corolla ini sempat dijadikan sebagai armada taksi. Lanjut pada 1975, Corolla mendapatkan facelift pertama dengan kode KE30 dan mendapatkan julukan Corolla Veteran. Masih dengan mesin yang sama karena dirasa masih cukup tangguh dan bertenaga. Dan pada tahun 1980, akhirnya Toyota meluncurkan Corolla DX. Dengan kode KE70 bermesin 4K 1300 cc, disinilah masa-masa kesuksesan Corolla dimulai. Penjualannya laku keras, mesin terkenal tangguh, irit bahan bakar, dan mudah perawatannya. Lanjut pada tahun 1983, generasi ini merupakan terobosan baru yaitu penggerak roda depan pada Corolla. Mendapatkan sebutan Corolla GL yang sering dipelesetkan Corolla nggak laku. Pada generasi ini mesin 2A 1300 cc yang cukup tangguh. Namun pada kaki-kaki depan di Corolla GL ini cukup ringkih dan sering mendapatkan kerusakan. Lanjut ke Corolla Twin Cam. Merupakan sedan favorit karena memiliki kecanggihan berbagai fitur dan jenis mesin. Corolla Twin Cam berhasil menguasai pasar sedan pada saat itu. Lanjut ke Great Corolla yang biasa disebut Greco atau pangsa pasar Jepang biasa sebut Mini Lexus karena bodi yang mewah dan elegan. Kenyamanan serta fitur-fitur yang cukup canggih pada masanya, mesin yang dipakai pun cukup legendaris karena sampai generasi selanjutnya All New Corolla masih menggunakan mesin yang sama. Bahkan sampai saat ini harga second Greco masih terbilang tinggi. Ya, ini adalah All New Corolla 1997. Jadi pertama saya punya mobil ini, sebenarnya mobil ini ceritanya turun-temurun. Dulu dari bapak saya, terus turun ke kakak saya yang pertama, terus turun ke kakak saya yang kedua, sampai akhirnya tahun 2019 saya punya mobil ini dari kakak saya yang kedua. Jadi overall ini mobil memang kondisinya sebenarnya dari awalnya sudah prima, cuman karena memang waktu, akhirnya mobilnya ya banyak part yang memang harus diganti. Untuk suka otomotif sebenarnya saya cukup suka dengan otomotifnya dari kelas 4 SD sebenarnya. Jadi dari orang tua saya memang paham akan otomotif, tapi memang nggak ke jalur otomotif sepenuhnya. Jadi sebatas kayak bongkar mesin sampai ke paham cara bawa mobil bla 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 dan penyakitnya mobil tuh ngerti lah. Saya dari kelas 4 SD awalnya memang belajar dari motor, coba bongkar-bongkar motor sama saudara saya. Jadi dari situ saya pernah mogok di gunung, anak kelas 4 SD coba bongkar motor sendiri karena motornya mogok. Dari situ saya mulai suka. Untuk aliran modifikasi ini sebenarnya ngambilnya dari daily look street race ya. Jadi coba pakai velg, yang pertama kelihatan dari velg. Saya coba minty treatment, ini pakai ban semi slick, Sektu Campiro. Kemudian si velg memang larinya malah ke rally look karena memang saya suka juga sih bentuknya dari NKES Tama. Dia memang dapat rally looknya, cuman memang warnanya nggak rally banget. Ini untuk kondisi mesinnya. Sebenarnya saya lebih condong ke gimana caranya mobil bisa fit and proper gitu untuk dipakai jalur tol. Ini kan kebetulan seminggu sekali coba bolak-balik tol terus ya. Nah, ini beberapa part yang memang udah diganti. Saya cenderung ke fungsinya aja sebenarnya. Kayak ini strut bar biar ngurangin kondisi mobil limbung lah ya, kasarnya anti roll.
Jadi sebenarnya karena di jalur Cipularang kan banyak long hairpin, jadi ini sebenarnya kepake banget untuk nahan biar mobilnya tetap stay kemana-mana, nggak lari lagi. Dan untuk selang yang tadi udah bilang, ini selang radiator sebenarnya fungsinya cuma sebagai look aja, racing look. Ini saya pakai sampo sport untuk selangnya, sampai ke fuel pressure regulator juga sama, masih pakai sampo. Terus ini pakai MSD, kabel busi pakai MSD superconductor, dia size-nya 8,5 mm. Jadi pakai businya Denso iridium. Sebenarnya fungsinya biar lebih irit aja sih sebenarnya, sama tenaganya mungkin lebih dapat biar lebih ringan. Terus overall sih sebenarnya di dalam ini semuanya full restorasi dengan kondisi standar bawaan mobil. Balik lagi gimana caranya si mobil itu bisa fit gitu. Jadi mau dipakai kemanapun dia oke. Jadi sebenarnya targetnya adalah balikin lagi si kondisi mobil dari pabriknya itu seperti apa gitu. Karena kan berhubung ini mobil udah tua. Nah ini yang bikin pusing memang ini box spring. Jadi sempat ketika itu si box springnya leleh karena waktu itu Papa emang betul udah tua ya. Jadi ini pakai 100 watt biar terang katanya. Yang kalah akhirnya switch lampu, kemudian ngarah ke sini. Jadi ini juga kemakan, akhirnya leleh. Terus itu yang memang yang bikin pusing sih. Jadi secara mekanik lebih mudah daripada elektrik. Masalahnya di elektrik tuh udah bikin, kalau elektrik udah masalah itu mobil udah pusing kalau menurut saya. Nah, akhirnya saya dapet part copotan ini karena baru itu udah nggak mungkin ada ya. Kalau ada mungkin susah. Jadi saya dapet ini copotan, bilangnya sih X Singapuran. Saya coba pasang sendiri, aman, nggak ada masalah. Terus ini mobil dengan kondisi seperti ini, top speed yang saya dapet 18 km per jam, itu mobil masih diem dan sama sekali nggak ada masalah. Terus ini pernah juga masalah di CDI, pernah putus sampai saya harus ganti delva ASI karena waktu itu putus gara-gara ada seal karet-karetnya udah bocor, akhirnya oli masuk ke sini. Kemudian konslet di dalam, ketika ini udah diganti yang baru karena olinya di dalam ini udah kondisinya udah kering, jadi si CDI itu udah nggak bisa nganterin listrik karena dia udah konslet, akhirnya mati. Akhirnya harus diganti juga CDI. Nah, jadi ini yang punya All New Corolla. Kang, saya pengen tahu Kang, All New Corolla ini kan sebenarnya generasi Corolla yang sebenarnya gagal dan emang agak jarang juga anak muda yang mau pakai. Kalau dari Akang sendiri, pengalaman sendiri nih pakai All New Corolla kayak gimana? Pertama, pakai Corolla ini yang paling pasti irit banget. Yang kedua kencang. Jadi ini mobil tuh kencang dan irit. Yang kedua tuh, yang ketiga handling. Handling itu sebenarnya enak. Memang kalau kita ngomongin desain ya, sama misalnya kita mau modif look itu susah. Untuk fitment masih enakan Civic ya? Fitment itu jauh lah. Kalau Civic kan gila-gilaan ya, kayak over fender, bumpernya gitu-gitu kan macam-macam lah ya. Kalau Corolla kan sedikit banget, apalagi yang ini. Kecuali kalau kita mainnya Greco, ini jarang. Jadi larinya paling kalau kita pakai ini sebenarnya ke AE Sprinter GT. Ambilnya yang Sprinter GT ya? Sprinter GT. Okay. Si All New Corolla ini kan perintilannya nggak begitu banyak. Beda kayak Civic Vario atau apa. Begitupun sama Corolla yang di bawahnya. Ya. Twin cam dari mesinnya aja banyak banget. Udah gitu perintilan aksesoris USDM, GDM ada. Di Corolla sendiri kan kayak paling cuma lampu depan aja ya Kang? Iya. Menurut Akang nih, ada nggak sih tips untuk anak-anak muda yang bisa di-share ke kita nih? Harus gimana sih biar dandanin mobil biar proper, biar enak gitu? Sebenarnya kalau si Corolla ini kan memang desain atau fitment racingnya sedikit banget ya. Iya. Coba lari ke JTCC. JTCC itu kayak Japan Touring Car Championship. Nah, mobil ini tuh benar-benar dipakai touring di sana balap. Dia itu biasanya pakai pelek 18 dan full ceper. Untuk ini ya? Untuk sirkuit ya? Untuk sirkuit. Dia memang kenapa saya larinya ke racing look? Karena sebenarnya mobil ini DNA balapnya tuh ada gitu.
Oke. Karena memang pure dipakai. Itu yang beda ini tuh seri mesin yang 4AG itu. Oke. Dia pakai 4AG untuk balap. Kan kalau kita kan ini versi komersialnya pakai 4 AFE. AFE ya. Fuel economy, mesin biasa lah kasarnya kan. Nah, untuk tips and triknya, kalau saya sih lebih condong yang paling aman adalah rally look dan street race. Oke. Fitment yang paling oke dan proper ya. Iya. Kita kan carinya nyaman nih, Iya. tapi pengennya looknya dapat. Oke. Ambillah mid T fitment. Oke. Nah. Itu suspensi masih main ya Kang ya? Suspensi masih main. Coba pakai ring 15 sama sampai ring 16 lah. Lebar ban 195 itu udah menurut saya udah cakep sih. Jadi kelihatan gemuk sih mobilnya. Mobil ya? kelihatan gemuk. Oke, Terus oke. yang paling mati di Corolla itu lampu depan. Itu Iya. kelihatan tua banget. Tua banget. Tua banget. Tuh. Coba cari pakai black smoke. Itu yang saya pakai versi itu GT ya? versi GT. Oke. Kalau ngomongin Corolla kan sebenarnya harga all new ini kan nggak begitu oke lah ya. Yep. Harganya tuh diem di 50-an gitu. Kalau Akang sendiri mau ngelepas berapa sih Kang? Aduh. Kalau lihat pasaran memang 50 ya. Ya. Cuman kalau saya sih sebenarnya karena restorasinya itu udah lumayan. Oke. Karena kebetulan part yang dipakai untuk mesin dan undercarriage itu pakainya yang ori. Oke. Mungkin ya Nanti di akhir video gua bakal kasih lihat rincian harga yang udah Akang ini ganti ya. Gitu aja Kang. Oke. Makasih banyak. siap, thank you. All New Corolla ini merupakan sedan yang cukup sederhana dibandingkan varian Corolla lainnya. Terutama dari segi desain yang cenderung biasa-biasa saja dan interior yang cukup sederhana. Bahkan ada beberapa fitur yang tidak ada di Corolla ini, salah satunya spion retract. Namun di sisi lain mobil ini merupakan pilihan yang cukup aman. Baik dari mesin yang cukup bandel, bensinnya irit. Untuk varian manual bisa menempuh 1 liter untuk 11 km. Spare part melimpah dan baik bengkel resmi ataupun tidak dapat menangani mobil ini dengan mudah. Dan salah satu keunggulannya adalah harganya. Karena All New Corolla ini memiliki harga yang cukup stabil, antara 40 juta sampai 60 juta tergantung kondisi. Interior mobil ini masih original dan diberi cover supaya tidak mudah kotor dan rusak bahan fabriknya. Namun memang ada detail-detail kecil yang sudah cukup menunjukkan usianya. Salah satunya di bagian setir. Cat mobil ini pun masih bawaan pabriknya. Terlihat di beberapa sisi catnya sudah mulai pudar. Overall, mobil ini bisa dijadikan pilihan untuk Anda yang memiliki mobilitas tinggi. All New Corolla ini memang nyaman digunakan untuk sehari-hari. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe.